Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dan setanah air yang berbahagia, di era digital 4.0 seperti sekarang ini, telah tersedia alternatif komunikasi gaya baru, yaitu komunikasi melalui media sosial atau komunikasi lewat dunia maya. Komunikasi ini menghadirkan berbagai kemudahan yang luar biasa. Hanya mengandalkan smartphone dan kuota, kita dapat menjelajah seisi dunia. Kita juga bisa berkomunikasi dengan teman dan keluarga. Itulah sosial media begitu diminati negara kita tercinta ini. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mengungkapkan bahwa pengguna internet di Indonesia kini mencapai 63 juta jiwa dan penggunanya didominasi oleh generasi muda. Namun sayang hadirin, penggunaan internet tanpa filterisasi yang kuat kerap menimbulkan ketergantungan dan kecanduan yang dahsyat. Dari mulai kecanduan chatting, update status, berselancar dari satu medsos ke medsos lainnya, sampai dengan kecanduan game online, video porno, judi, bahkan ahli menyebarkan berita-berita hoax. Semua ini berujung pada lunturnya nilai-nilai karakter bangsa dengan semakin mewabahnya kekerasan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah cara berdakwah di tengah kemajuan era digital yang tiada tara? Sebagai jawabannya, maka pada kesempatan kali ini kami akan membawakan syarahan yang berjudul Digitalisasi Dakwah dengan landasan firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 33.
dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih pelimpah kasih, maha penyayang pencurah sayang. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Imam Al-Baitawi di dalam tafsirnya Tuhfatut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil juz 4 halaman 110 menjelaskan, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh, ay in qadartum an tukhriju min jawaribis samawati wal ardh haribina minallahi farrina bin qada'i. Wahai jin dan manusia, jika kalian sanggup keluar dari sisi-sisi langit dan bumi, kemudian kalian melarikan diri dari Allah dan lari dari ketetapannya. Dan Al-Khazin di dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil juz 7 halaman 6 menjelaskan, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardh, ay fatu'ajjizu rabbakum hatta la yaqdiru alaikum fakhruj. Jika kalian sanggup keluar dari segala penjuru langit dan bumi, kemudian kalian mampu melupakan Allah dan Allah tidak lagi peduli terhadap kalian, fakhruj, maka keluarlah. Dan pada kalimat illa bisultan ditafsirkan oleh Al-Khazin, la taqdiruna 'ala nufus illa biquwwatin wa ghalabatin, wa qala Ibnu Abbas illa bisultanin illa bibayyinatin minallahi ta'ala. Kalian tidak akan sanggup melakukannya kecuali dengan kekuatan dan kemampuan. Ibnu Abbas pun menjelaskan, kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin wal hadirat yang kami banggakan, Surah Ar-Rahman ayat 33 ini adalah ayat yang mengingatkan manusia bahwa tidak bisa lari dari Allah dan lari dari ketetapannya. Ayat ini juga memotivasi manusia untuk menuntut ilmu serta mengembangkan teknologi di era digital saat ini, dengan catatan bahwa kesanggupan manusia dalam mengembangkan teknologi sejatinya adalah berkat pertolongan dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hadirin, teknologi digital saat ini begitu banyak memberikan dampak positif, baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun keagamaan. Seperti lahirnya platform yang memperluas lapangan kerja, online shop yang membangkitkan pengusaha-pengusaha dari yang kecil, serta bermunculan para tokoh-tokoh politik dan mubalik dari berbagai penjuru negeri. Ceramahnya viral di tengah-tengah masyarakat hanya dengan lewat tontonan, kemudian berlangganan. Maka dalam
melihatnya. Begitulah seharusnya teknologi digital. Kecanggihannya harus menghadirkan manfaat sekaligus mengingat akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi hadirin, kita tidak mungkin menutup mata. Teknologi digital saat ini dinodai dengan hal-hal negatif yang sangat mengkhawatirkan. Banyak fiturnya yang menyebabkan kecanduan sehingga penggunanya lalai dalam mengingat Tuhan. Maka tidak heran jika dengan kuasanya Allah tegur kita dengan sebuah wabah yang terjadi pada tahun 2020 silam, yakni wabah penyakit COVID-19 yang telah merubah pola kehidupan, yang sampai saat ini masih bertebaran dan belum tuntas dimusnahkan. Betul hadirin? Lalu timbul pertanyaan, bagaimanakah cara agar teknologi digital tidak menjadi bumerang bagi negeri, juga tidak menjadi penghancur bagi Indonesia tercinta ini? Sebagai jawabannya, maka dengan menanamkan pendidikan karakter sebagaimana yang telah diajarkan Luqman kepada putranya, yang terangkai indah dalam firman Allah Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah
kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah tempatmu kembali. Maha benar Allah ngan maha agung atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa teknologi digital tidak mungkin dapat kita hindari. Dan kita sebagai manusia-manusia yang hidup di masa kini haruslah pandai dalam menyikapi hal ini. Di antaranya dengan menanamkan pendidikan karakter sejak dini. Dan kepada pemerintah kami menghimbau, dimohon untuk melindungi rakyat dengan cara memblokir situs-situs negatif dan kekerasan. Dengan begitu, kita berharap bangsa kita menjadi bangsa yang baldatun warabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.